Selamat pagi Bu Yufi, perkenalkan nama saya Yusifia Adventi Cahya Puspita dengan NIM A12 2019 06178. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan the visioning phase. Pertama, apa itu the visioning phase? Tahap visioning adalah tahap awal yang dilakukan pada proses perencanaan strategi sistem informasi yang berisi proses bisnis dari suatu perusahaan. Tahapan ini dilakukan untuk membantu mengetahui kondisi perusahaan dalam menentukan sistem informasi yang tepat untuk perusahaan tersebut. Kemudian, pada tahap visioning ini terdapat alat bantu seperti activity chain, PEST, dan SWOT. Kemudian, pada the visioning phase ini terdapat komponen. Ada 3 komponen. Yang pertama yaitu inisiasi dan mengelola proyek. Kemudian ada memahami situasi dan visi bisnis, dan yang terakhir dokumentasi dan konfirmasi analisa bisnis. Komponen the visioning phase yang pertama yaitu ada inisiasi dan mengelola proyek, yaitu mengembangkan rencana proyek yang menguraikan rencana upaya, sumber daya, dan jadwal yang dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Pada komponen yang pertama ini terdapat aktivitas inisiasi dan mengelola proyek, yaitu yang pertama ada finalisasi sasaran tujuan dan ruang lingkup. Perlunya menetapkan serta mendokumentasikan sasaran dari proses perencanaan secara jelas, kemudian memiliki tujuan yang menyatukan, menjelaskan, dan memberikan pernyataan yang menunjukkan perlunya tujuan dari perencanaan strategi sistem informasi. Terakhir, pemberian ruang lingkup digunakan untuk menetapkan batasan-batasan dari perencanaan. Kemudian selanjutnya ada identifikasi sumber daya, peran, dan tanggung jawab dan wawancara. Perlunya evaluasi apakah perusahaan memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proses perencanaan strategi sistem informasi secara sukses dan tepat waktu. Lalu identifikasi serta dokumentasikan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat untuk wawancara setiap partisipan. Yang ketiga ada konfirmasi penyampaian dan work plan. Yang keempat, template draft penyampaian, yaitu melakukan peninjauan kembali metode perencanaan agar daftar isi dari perencanaan strategis dapat berkembang. Daftar isi ditinjau kembali dengan daftar pertanyaan yang telah diidentifikasikan dalam tujuan perencanaan dan memastikan adanya informasi pada setiap jawaban. Kemudian yang kelima ada umumkan proyek, jalankan sebuah orientasi proyek. Kemudian yang keenam ada bentuk tata kelola ongoing project, komunikasi dan pelaporan status, yang mengumumkan proyek perencanaan strategis kepada semua pihak yang dalam proses maupun wawancara. Dan yang terakhir ada review dan konfirmasi project plan, yaitu meninjau kembali finalisasi sasaran ruang lingkup, project plan, peran dan tanggung jawab, wawancara partisipan, dan penyampaian daftar isi. Kemudian meminta saran dari steering committee. Kemudian komponen yang kedua ada memahami situasi dan visi bisnis, yaitu memahami dan mengawasi potensi perubahan dan mempertimbangkan saat melakukan perencanaan arah strategi SI karena perubahan pada lingkungan perusahaan, seperti mengganti produk, konsumen, channel distribusi, tipe produksi, dan bahkan industri. Nah, di sini ada aktivitas. Yang pertama ada review dokumentasi bisnis. Contohnya rencana bisnis, bahan perencanaan departemen, brosur, literatur penjualan dan pemasaran, brosur produk, laporan status bulanan dan tahunan, budget dan presentasi perencanaan budget, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, mengembangkan pertanyaan wawancara survei dan struktur workshop bisnis yang berfungsi untuk mendapatkan informasi dan input dalam perencanaan strategi SI. Dalam wawancara terdapat 3 struktur, yaitu pertama mempelajari tanggung jawab
dan departemen responden. Kemudian memahami pemikiran responden terhadap bisnis secara keseluruhan. Dan terakhir memahami perspektif responden terhadap SI. Kemudian survei digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif sehingga dapat membandingkan progres dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada penjadwalan wawancara dan workshop. Yang keempat, menjalankan wawancara, workshop, dan survei. Seperti yang dibahas pada tahapan kedua sebelumnya, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan input dalam perencanaan strategis SI. Setelah mendapat jawaban dari responden, perlu adanya pertimbangan sebelum dianggap informasi tersebut sebagai fakta. Kemudian yang 5 ada dokumentasi wawancara, workshop, dan survei. Kemudian keenam, review dan konfirmasi input bisnis. Seluruh hasil wawancara didokumentasikan dan akan berguna bagi proses selanjutnya. Tetapi jika responden meminta untuk dirahasiakan, maka tidak perlu dilakukan dokumentasi. Dari hasil dokumentasi tersebut, maka simpulkan setiap pertanyaan. Terakhir, meminta saran bila ada hal yang perlu dipahami lebih jelas dan untuk konfirmasi jika ada ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan. Kemudian di sini ada decisioning phase part 2, yaitu komponen yang ketiga, itu dokumentasi dan konfirmasi analisa bisnis. Yang terdapat aktivitas yang pertama ada dokumentasi deskripsi bisnis, visi, value, tujuan, strategi, arah, visi operasi, proyek bisnis, dan inisiasi saat ini. Perencanaan strategis SI menyangkut dokumentasi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, diantaranya situasi bisnis yang terdapat sejarah, dokumentasi berbagai divisi, pendapatan organisasi, kemudian ada arah bisnis yang terdapat misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan prioritas bisnis target keuangan. Dan terakhir ada dokumentasi tren industri bisnis dan kebutuhan atau permintaan konsumen. Kebutuhan lingkungan merupakan kebutuhan tingkat tinggi organisasi yang merupakan hasil dari produk atau tipe bisnis di mana organisasi berada. Contohnya seperti proses manufaktur, jaringan distribusi, pembelian, penjualan, peramalan, permintaan, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada kurang atau salah kata. Terima kasih.